Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mary Febriani dengan NPM 192151123 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi, keutamaan Surat Al-Kahfi, dan saya akan melantunkan Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Menurut Ibnu Katsir, Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Nabi Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngadakan saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa dahulu, dan tentang seorang laki-laki penjelajah, dan serta tentang ruh dan penjelasannya. Adapun 4 kisah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini diawali dari ayat ke-9 sampai ke-26, yaitu kisah sekumpulan pemuda muslim yang hidup di negeri kafir. Mereka bertekad hijrah untuk mempertahankan agama. Mereka menghadapi fitnah dalam dakwah dan perjuangan dari kaumnya. Lalu Allah melindungi dan menjaga mereka melalui gua dan sinar matahari. Maka saat mereka terbangun dari tidur panjangnya, mereka mendapati kaumnya telah berubah. Kisah yang kedua yaitu kisah pemilik 2 kebun. Kisah ini tertera pada ayat 32 sampai 44. Ini kisah tentang seorang yang Allah karuniakan kebun. Ia lupa dengan pemberi nikmat, sehingga dirinya melampaui batas. Ia tinggalkan prinsip-prinsip keimanan dengan celaan dan keraguan. Ia tidak pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Maka Allah menghancurkan tanaman dan buah-buahan di kebunnya. Kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Khidir. Kisah ini diawali dari ayat 60 sampai 82. Kisah ini bercerita tentang fitnah ilmu, yakni saat Nabi Musa ditanya, "Siapakah penduduk bumi yang paling alim?" Lalu ia menjawab, "Saya." Kemudian Allah mengabarkan kepada dirinya di sana ada manusia yang lebih dari dirinya. Kemudian Nabi Musa pergi untuk belajar kepadanya. Dan ternyata Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selainnya, sehingga dirinya kemudian tersadar. Yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Kisah ini berbicara tentang raja mulia yang menguasai ilmu dan kekuatan. Kisah ini dimulai dari ayat ke-83 sampai ke-101. Ia mengelilingi dunia dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Ia menolong manusia di atasnya. Ia mampu membendung kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa atau benteng yang mengurung makhluk perusak tersebut. Kemampuan istimewanya yang lain, Dzulqarnain berkomunikasi dan mengorganisasi kekuatan kaum yang hampir-hampir mereka tak kuasai memahami perkataan manusia lain dan tidak bisa memahamkan mereka dengan tutur katanya. Keutamaan Surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dijaga dari gangguan setan. Dan yang kelima adalah disinari cahaya kebaikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu taqajallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi jinnatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim.